Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam dengan Bapak siapa? Ari. Bapak Ari ini perwakilan dari Puskesmas Bataragu ya. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dan manfaatnya rapid test ini bagi masyarakat. Ya, pertama-tama makasih sudah diberi kesempatan untuk live di Puskesmas. Kebetulan hari ini sementara dilaksanakan pemeriksaan rapid test bagi masyarakat seputar Kelurahan Batara Guru dan sekitarnya, karena hari ini ada beberapa titik yang kami laksanakan. Salah satunya di Puskesmas Batara Guru sendiri, di kantor Kelurahan Batara Guru, kantor Pol PP, kantor Kelurahan Wale, dan kantor Kelurahan BWI serta Puskesmas Bukit Waluyo Indah. Kalau dari tujuan pelaksanaan rapid test ini, salah satunya itu karena mengingat kita ini daerah transit ya, itu yang pertama, daerah transit. Kemudian yang kedua, banyaknya ada beberapa kasus yang diistilahkan sebagai kasus sporadis yang tidak ditahu. Setelah kami tracing sampai ke bawah, tidak ditahu bahwa itu penyebabnya dari mana. Artinya itu suatu klaster baru. Jadi kenapa pemerintah kota lewat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dengan jajaran UPTD Puskesmas yang ada di Kota Bau melaksanakan rapid test supaya pemerintah dalam hal ini gugus COVID itu mengetahui lebih dini orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, itu tujuannya. Kalau adapun manfaat dari rapid test ini, ya masyarakat yang tadinya mungkin bertanya-tanya, kita ini mau keluar dari Kota Bau-Bau, kita butuhkan surat keterangan bebas rapid test. Nah, hari ini masyarakat dengan apa namanya? Dengan istilahnya inisiatif sendiri bisa datang ke Puskesmas Batara Guru, ke kantor Lurah Batara Guru, ataupun ke titik lain yang sudah kami tentukan pada hari ini pelaksanaannya. Bisa langsung datang saja dengan gratis tanpa dipungut oleh biaya Rp1 pun, ya itu. Terus kemudian yang jadi bahan perhatian juga di sini adalah yang kami apresiasi itu adalah masyarakat yang proaktif. Nah, kesan kami sebagai sebagai tenaga medis dan paramedis di lapangan bahwa dengan adanya rapid test ini kami bisa tahu masyarakat yang memang yang tadinya takut, yang tadinya tidak mau melakukan rapid test karena mungkin faktor psikisnya, mulai bertanya-tanya kalau seumpama ini reaktif atau apa positif begitu, terus tiba-tiba kita di karantina. Ya, dengan rapid test ini kesan dari kami itu, adapun masyarakat yang mau dengan sukarela datang, itu mungkin sangat kami apresiasi. Tapi pesan kami bahwa sepanjang rapid test ini masih sementara dilaksanakan, kami cuma mengharapkan masyarakat supaya bisa proaktif, sukseskan apa yang program pemerintah laksanakan pada hari ini, supaya masyarakat juga bisa tahu dengan kondisinya saat ini, apakah masyarakat terpapar secara langsung atau tidak langsung, ya hanya dengan rapid test ini. Karena kalau tidak di rapid test, mungkin juga masyarakat akan bertanya-tanya, kok saya ini sakit-sakit tiba-tiba begini-begini. Karena mengingat ada beberapa kasus sebelumnya, kan kebanyakan masyarakat hanya cuma mengira demam, flu, itu hanya cuma bagian dari reaksi karena mungkin faktor kelelahan atau mungkin dalam kondisi lagi tidak fit. Tapi setelah di rapid test ternyata hasilnya reaktif. Nah, kalau sudah reaktif itu kan tidak langsung serta-merta tim medis atau paramedis itu langsung melakukan swab test. Kami juga butuh waktu beberapa hari, seminggu, 2 minggu begitu, sembari orang tersebut itu belum dikatakan pasien ya, belum dikatakan pasien terkonfirmasi, tapi orang tersebut sudah kami katakan adalah orang dalam pemantauan. Nanti setelah itu baru direncanakan pelaksanaan rapid test. Kalaupun rapid testnya negatif, ya orang tersebut bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa ataupun pergi keluar daerah, seperti mungkin tujuan awalnya melakukan rapid test itu bertujuan untuk mendapatkan surat keterangan bebas rapid test. Nah, itu mungkin tujuan dari pelaksanaan rapid test hari ini, dan mungkin setelah hari ini masih ada lagi kegiatan yang lainnya yang sama serupa dengan rapid test, tapi di wilayah
titik wilayah kota Bobo yang lain. Terakhir Pak, bagaimana tanggapannya tentang isu yang beredar di masyarakat tentang corona adalah konspirasi? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat awam. Iya, kalau kalau kami dari apa namanya dari tim, iya, paramedis ya, atau tim atau orang-orang yang bergelut di dunia medis, orang-orang yang bergelut di dunia paramedis. Kalau menanggapi isu bahwa corona itu hanya konspirasi, mungkin ya itu hanya tanggapan atau komentar dari masyarakat awam yang memang ya bisa saja mereka termakan oleh isu-isu yang disebarluaskan melalui media sosial ya. Apalagi kan kita tahu sekarang bahwa media sosial itu gampang sekali untuk memprovokasi cara berpikir orang untuk melakukan sesuatu hal, baik itu tindakan ataupun ucapan kata-kata yang bisa membuat meresahkan orang banyak. Sejauh ini hal yang disebut konspirasi itu mungkin kami dari tim medis dan para medis yang ada di Kota Bobo itu, hal tersebut kami kesampingkan dulu. Yang kita kedepankan ini adalah bagaimana cara kita melakukan hal yang terbaik untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di daerah kita Kota Bobo. Oke ya, satu lagi Pak terakhir, mungkin untuk harapannya sebagai tenaga medis dan paramedis ke depannya setelah adanya rapid test ini. Ya, kita lagi sementara masa transisi ya, kita masuk era adaptasi kebiasaan baru. Itu istilah dari gugus COVID nasional, adaptasi kebiasaan baru, atau dengan bahasa lain, dengan kata lain, atau new normal. Jadi masa transisi ini kami dari para medis dan tenaga medis itu hanya menghimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Bobo ini khususnya, agar senantiasa dalam kesehariannya selalu menggunakan masker. Terus kedua, menjaga jarak. Ketiga, rajin mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Kemudian selalu menghindari yang namanya kerumunan atau menjauhi hal-hal yang kerumunan orang banyak. Karena dengan begitu kedisiplinan masyarakat sendiri akan dirasa cukup untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kalau bukan masyarakat yang disiplin, ya tidak mungkin tenaga medis dan paramedis itu selalu turun ke lapangan untuk mengingatkan. Memang itu sudah tugas kami dari Dinas Kesehatan Kota Bobo melalui puskesmas yang ada di wilayah Kota Bobo. 17 puskesmas loh, semua kecamatan semua puskesmas itu semua kecamatan itu maksud saya ada puskesmasnya, dan 17 puskesmas itu kami percaya bahwa teman-teman di puskesmas itu sering turun ke lapangan memberikan edukasi, promosi kesehatan kepada masyarakat agar supaya kesadaran masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi, utamanya kedisiplinan tentang protokol kesehatan. Apalagi namanya new normal kan, kita dituntut untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 kan. Jadi ya dengan begitu namanya kita hidup berdampingan, ya kita juga mesti proteksi diri, karena ya tidak menutup kemungkinan kita mungkin salah satu dari orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Tapi ya harapan kami, kalau masyarakat semakin sadar dan semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan, ya insya Allah mungkin kita juga akan terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.